Pabrik itu terlihat biasa di siang hari, tapi siapa sangka, saat malam dan lembur dimulai, ada sesuatu yang ikut bekerja dan tidak pernah pulang. Selamat datang di kisah mencekam lembur yang tidak sendirian. Jangan lupa matikan lampu dan kunci pintu. Namaku Dika. 3 tahun lalu, aku pernah kerja di sebuah pabrik tekstil di pinggiran kota. Pabrik itu besar, dengan ratusan karyawan dan mesin-mesin tua yang berisiknya bisa bikin telinga berdengung terus-menerus. Aku dulu kerja di bagian pengemasan, shift siang. Tapi malam itu, aku ditawari lembur. Lagi butuh orang buat ngurusin stok yang telat masuk. Mau lembur nggak, Dik? Aku awalnya ragu. Tapi jam lembur artinya uang tambahan, dan waktu itu aku lagi butuh banget. Akhirnya aku setuju. Jam menunjukkan pukul 10 malam saat aku kembali ke pabrik. Tempat itu terasa berbeda di malam hari. Sepi, gelap, suara jangkrik terdengar jelas dari balik dinding seng. Area pengemasan hanya diterangi beberapa lampu neon yang berkedip seperti mau mati. Tapi aku tetap masuk, sendiri. Supervisorku, Pak Rudi, memberiku tugas, cek ulang isi gudang B dan susun ulang kardus-kardus yang berantakan. Gudang B itu letaknya paling ujung kompleks pabrik, dekat dengan ruang yang katanya jarang dipakai. Kalau bisa, jangan buka pintu yang di sebelah tangga besi ya, itu ruang lama, nggak ada isinya juga. Pak Rudi mengucapkannya cepat sambil berlalu. Aku mengangguk, meski agak heran. Tapi aku nggak tanya lebih lanjut. Aku mulai bekerja, menyusun kardus, mengecek barang satu persatu. Beberapa kali aku dengar suara kardus jatuh dari ujung gudang. Tapi saat ku cek, tak ada apa-apa. Jam 11 malam, hawa di dalam gudang mulai berubah. Angin sejuk entah dari mana muncul, padahal tidak ada kipas yang menyala. Lalu, samar-samar, aku mencium bau anyir, seperti karat atau darah. Aku berhenti sejenak, berdiri, menatap ke arah lorong di dekat tangga besi. Di sana, ada sebuah pintu tua berwarna hijau kusam. Pintu itu terbuka sedikit, padahal tadi sore jelas tertutup rapat. Jantungku mulai berdegup lebih cepat. Aku mencoba mengabaikannya dan kembali menyusun kardus, tapi dari arah pintu itu, aku mendengar sesuatu. Tok, tok, tok. Bukan suara pintu diketuk dari luar, tapi dari dalam, seolah sesuatu ingin keluar. Aku mendekat, perlahan. Tapi belum sempat aku menyentuh gagang pintunya, lampu di gudang langsung mati total. Gelap, hening, kecuali suara langkah pelan di balikku. Tap, tap, tap. Aku berbalik cepat. Tidak ada siapa-siapa. Tapi saat kuarahkan senter HP ke lantai, aku melihat bekas jejak kaki basah mengarah ke tempatku berdiri. Jejak kaki itu tidak memakai sepatu, padahal semua pekerja wajib pakai safety shoes. Dan anehnya, jejak itu berdarah. Aku mulai gemetar, ponselku bergetar. Sebuah pesan masuk. Nomornya tidak dikenal. Jangan berdiri dekat pintu itu, dia tidak suka. Aku terdiam, menelan ludah. Lalu pelan-pelan aku mendengar napas di belakang telingaku. Napas panjang dan berat. Aku langsung lari keluar gudang. Nafasku terengah. Tapi dari kejauhan saat kulihat ke arah lorong, pintu tua itu sudah terbuka lebar. Dan di baliknya ada bayangan hitam tinggi berdiri mematung. Aku tidak ingat bagaimana caranya aku bisa keluar dari area gudang malam itu. Yang pasti, kakiku gemeter hebat saat berhasil mencapai ruang utama. Di sana hanya ada satpam tua bernama Pak Ujang yang duduk sambil menonton TV kecil. "Loh Dika, ngapain kamu lari-lari?" tanya Pak Ujang dengan nada bingung. Aku hanya menggeleng, masih mencoba mengatur napas.
Tanganku gemetar saat mengeluarkan ponsel dan menunjukkan pesan yang baru saja aku terima. Pesan itu masih ada. Jangan berdiri dekat pintu itu, dia tidak suka. Pak Ujang membaca pesan itu dalam diam. Sekilas wajahnya berubah pucat, lalu buru-buru dia mematikan TV-nya. Kamu dapat pesan kayak gini, berarti kamu udah dilihat sama dia. Gumamnya pelan, seperti berbicara pada dirinya sendiri. Apa maksudnya, Pak? Tanyaku, setengah takut. Pak Ujang menghela napas panjang. Dia menatapku serius. Pintu itu ruang yang dulu pernah ditutup. Dulu katanya dipakai buat penyimpanan kain dan bahan kimia. Tapi waktu dulu masih rame, ada kejadian. Seseorang ketiban rak besi di dalam ruangan itu. Mati di tempat. Tapi anehnya, gak ada yang nemuin mayatnya sampai sekarang. Aku menelan ludah. Terus kenapa tadi pintunya kebuka, Pak? Dan ada jejak kaki berdarah. Pak Ujang menatapku tajam. Itu tandanya dia udah nunjukin keberadaannya. Kamu harus hati-hati, Dik. Jangan balik ke sana sendirian. Aku mencoba mencerna kata-kata Pak Ujang, tapi malam itu aku hanya ingin pulang. Besok paginya, aku kembali bekerja seperti biasa. Tapi perasaan gak enak terus mengikuti. Apalagi saat aku melewati lorong belakang menuju toilet karyawan, aku melihat sesuatu yang membuatku berhenti. Di dinding dekat lorong menuju gudang ada coretan yang tak pernah kulihat sebelumnya. Coretan dengan spidol merah menyala. Kamu sudah dilihat, kamu tidak sendiri. Aku langsung mundur. Tanganku berkeringat dingin. Teman kerjaku, Dani, yang kebetulan lewat, bertanya, "Kamu kenapa, bro? Kok pucat?" Aku cuma bisa mengangguk pelan. Nggak apa-apa. Tapi sejak malam lembur itu, sesuatu berubah. Ponselku terus menerima pesan aneh. Kadang jam 2 atau 3 pagi dari nomor yang berbeda-beda. Semua berisi kalimat pendek tapi bikin bulu kuduk merinding. Dia menunggu. Jangan tidur dulu. Kamu belum selesai. Dan yang paling parah, saat aku tidur siang di mes pabrik, aku bermimpi sedang berada di ruangan itu lagi. Pintu hijau tua itu menutup sendiri dan suara napas berat muncul dari sudut gelap. Tapi yang paling mengerikan, saat aku terbangun, aku menemukan bekas jejak kaki basah berdarah di lantai kamarku. Persis seperti yang aku lihat malam itu. Aku mulai percaya satu hal. Apapun yang ada di ruangan itu sudah mengikutiku. Sudah 3 hari berlalu sejak malam sial itu. Malam ketika pintu tua di gudang B terbuka dan menunjukkan kegelapan yang tak biasa. Aku tidak pernah benar-benar tenang sejak saat itu. Tidurku terganggu. Nafasku berat setiap lewat lorong belakang pabrik. Bahkan, aku selalu merasa seolah ada mata yang mengintai dari sudut-sudut bangunan yang gelap. Hari itu aku duduk di kantin, mencoba menyantap nasi kotak pemberian bagian logistik. Tapi sendok di tanganku bergetar. Aku bahkan tak sadar bahwa nasi dan laukku sudah dingin sejak tadi. Suasana kantin juga aneh, lebih sunyi dari biasanya. Lalu datanglah Randy, salah satu teman paling cerewet di shift pagi. Tapi kali ini, wajahnya serius, bahkan suaranya setengah berbisik saat ia duduk di depanku. "Lo dengar kabar belum?" katanya sambil melirik kanan kiri. "Apa? 3 orang dari shift malam hilang, bro." Aku langsung berhenti mengunyah. "Hilang gimana maksudnya?" "Serius, mereka itu kerja di area belakang. Biasanya bantuin angkut barang dari truk malam. Terakhir kelihatan sekitar jam 1:30 pagi. Setelah itu, hilang. Gak ada yang lihat mereka keluar. Satpam juga bilang gerbang masih terkunci." Aku mengerutkan dahi. Mungkin kabur. Gak mungkin. Kartu akses mereka masih nyantol. Bahkan sepatu kerja salah satunya ditemukan di bawah tangga besi. Tapi orangnya gak ada. Tanganku langsung dingin. Siapa aja yang hilang? Anto, Iqbal, sama satu anak baru. Namanya Dimas, kalau gak salah. Dia baru sebulan kerja. Anto, aku kenal dia. Orangnya ceria, sering ngajak ngobrol pas istirahat, dan suka bawa kopi sachet buat dijual. Rasanya nggak mungkin dia ngilang begitu aja. Setelah makan siang, aku tidak tahan. Aku ke pos keamanan dan mendatangi Pak Ujang.
Pak, saya boleh lihat rekaman CCTV malam kemarin nggak? Yang waktu 3 orang itu kerja malam? Pak Ujang menatapku dalam, seolah sudah tahu aku akan datang. Tanpa banyak tanya, dia membuka komputernya dan mulai memutar rekaman dari kamera lorong belakang, tepat di dekat gudang B. Waktu menunjukkan pukul 01.42 dini hari, terlihat 3 orang, Anto, Iqbal, dan Dimas, sedang berjalan sambil mendorong troli berisi karung besar. Salah satu dari mereka, Anto, bahkan sempat tertawa sambil menunjuk ke arah kamera. Mereka tampak biasa saja. Tapi pada detik ke-13, layar mulai bergetar aneh. Gambar seperti glitch, seolah sinyal terganggu. Lalu, tiba-tiba, saat gambar kembali jernih, Anto tidak ada. Aku langsung duduk tegak. Pak, rewind, balik dikit. Kami memutar ulang dan memperhatikan dengan saksama. Dan ya, benar. Anto menghilang dalam sekejap mata. Seperti ditelan oleh udara. 2 temannya tidak menyadari. Mereka terus berjalan dan beberapa detik kemudian kamera padam selama 3 detik. Saat menyala kembali, tak ada siapa-siapa. Lorong itu kosong. Aku menahan napas saat Pak Ujang memperbesar gambar dari frame terakhir sebelum padam. Di pojok ruangan, terlihat bayangan tinggi besar berdiri diam. Bayangan itu tidak punya detail wajah, tidak berbentuk manusia seutuhnya, tapi jelas terlihat ada 2 mata, menyala merah samar. Dan entah bagaimana, bayangan itu seperti menatap langsung ke arah kamera. Kamera itu udah dicek berkali-kali, tapi cuma malam itu yang kayak rusak mendadak, gumam Pak Ujang pelan. Pak, apa ini ada hubungannya sama ruang di belakang tangga itu? Tanyaku, setengah berbisik. Pak Ujang terdiam. Wajahnya berat seperti sedang menimbang sesuatu. Lalu dia berkata, kamu harus tahu, Dika. Tempat kerja kita ini punya sejarah kelam. Dulu, belasan tahun lalu, pernah ada kejadian bocornya tabung kimia di ruang kontrol. Ada 3 orang yang terjebak. Tapi, waktu petugas masuk buat ngecek, gak ada mayat. Cuma darah. Di lantai, di tembok, bahkan di ventilasi. Aku menahan napas. 3 orang, seperti sekarang. Setelah kejadian itu, ruang itu disegel. Tapi beberapa bulan kemudian, kejadian-kejadian aneh mulai muncul. Orang kesurupan, suara-suara dari balik dinding, dan beberapa karyawan mulai menghilang, termasuk mantan satpam yang jaga malam saat kebocoran itu terjadi. Tubuhku dingin, sangat dingin. Malamnya, aku pulang ke mes dalam kondisi linglung. Aku bahkan tidak sempat makan malam, tapi saat aku membuka pintu kamar mes, ada sesuatu yang membuatku nyaris pingsan. Sebuah amplop coklat tua, lusuh dan berdebu tergeletak di lantai dekat ambang pintu. Tidak ada nama pengirim, tidak ada cap pos. Dengan tangan gemetar, aku buka amplop itu. Isinya hanya satu benda, foto. Foto tua, lusuh, sudah sobek sebagian. Tapi yang membuatku hampir tidak bisa bernapas adalah wajah-wajah di dalam foto itu. 3 pria berdiri mengenakan seragam pabrik lama. Anto, Iqbal, dan satu lagi, diriku sendiri. Aku tidak bisa berpaling, tidak bisa menyangkal. Wajah di dalam foto itu adalah aku. Tapi bagaimana bisa? Aku baru bekerja di pabrik ini 3 tahun lalu. Dan jelas-jelas foto ini berusia puluhan tahun. Foto itu terus kupegang sepanjang malam. Aku duduk di kasur mes tanpa suara, hanya menatap 3 pria dalam foto yang telah pudar warnanya. Mereka berdiri berdampingan dengan latar belakang mesin tua dan mengenakan seragam model lama pabrik ini. Salah satunya, pria yang berdiri di tengah. Itu aku. Aku tidak bicara soal kemiripan, bukan. Pria itu benar-benar aku. Dengan wajah yang sama, bentuk mata yang sama, dan bahkan ada bekas luka kecil di bawah dagunya. Bekas luka yang kudapat saat jatuh dari sepeda waktu kecil. Foto itu tua, sangat tua.
Kertasnya menguning, tepinya sobek, dan aromanya berbau kertas basah dan debu. Tidak mungkin ini palsu. Dan tidak ada yang tahu soal luka di daguku. Bahkan teman-temanku di pabrik pun tidak pernah sadar akan itu. Aku mencoba mengalihkan pikiran. Mungkin cuma mirip, mungkin bukan aku. Tapi semakin aku menatap foto itu, semakin aku yakin ini bukan kebetulan. Buku. Tapi semakin aku menatap foto itu, semakin aku yakin ini bukan kebetulan. Pukul 2.34 pagi, ponselku tiba-tiba bergetar. Layarnya menyala, menampilkan pesan dari nomor tak dikenal. Kamu harus ingat siapa dirimu. Aku membeku. Belum sempat aku membalas pesan itu, layar ponselku padam sendiri. Mati total. Baterainya masih 70%. Tidak bisa menyala kembali, seolah ada sesuatu yang menghisap tenaganya. Dan saat itu juga, tok, tok, tok. 3 ketukan pelan terdengar dari balik pintu kamar mesku. Aku tidak bergerak, nafasku tertahan. Lalu perlahan-lahan aku berdiri dan mendekati pintu. Aku tidak membukanya, hanya mengintip dari lubang intip. Lorong kosong. Tapi di lantai, kulihat jejak kaki basah. Menuju pintuku, lalu menjauh. Aku menggigil. Keringat dingin membasahi punggung. Kututup semua tirai jendela, lalu duduk di lantai, memeluk lutut sampai fajar. Pagi harinya, aku tidak bisa menunggu lebih lama. Aku perlu jawaban. Aku perlu tahu siapa sebenarnya pria dalam foto itu. Siapa Dika yang ada di sana. Aku mengajukan izin ke bagian admin dengan alasan membantu data pelatihan. Dan Mbak Santi, salah satu staf yang cukup dekat denganku, membiarkan aku masuk ke ruang arsip. Tempat itu sepi dan pengap. Rak-raknya tinggi, penuh map lusuh berdebu. Bau jamur, kayu tua, dan kertas lembab menyeruak. Aku mulai mencari satu persatu. Anto Supendi, Iqbal Maulana, dan akhirnya Dika Prasetya. Namaku sendiri. Tanganku gemetar saat menarik satu map bertuliskan Laporan Insiden Kimia Gudang B 2002. Di dalamnya ada banyak dokumen. Sebagian sudah luntur. Ada laporan tim keselamatan, daftar karyawan shift malam, bahkan berita koran yang menulis 3 karyawan diduga tewas di gudang kimia. Mayat belum ditemukan. Dan di antara semua dokumen itu ada foto. Foto yang sama persis seperti yang kuterima semalam. Tapi kali ini tidak sobek. Wajah ketiga pria itu terlihat jelas. Anto, Iqbal, dan aku. Dengan tulisan kecil di bawahnya. Anto Supendi Iqbal Maulana Dika Prasetya. Shift malam 21 November 2002. Aku tidak bisa percaya. Aku belum lahir di tahun itu. Tapi ini bukan salah ketik. Ada banyak dokumen yang mencantumkan nama yang sama. Dika Prasetya. Aku menahan napas saat melihat ada kertas kecil terselip di antara dokumen. Kertas itu seperti catatan pribadi. Dengan tulisan tangan yang pudar, tertulis, Dika belum selesai. Dika harus kembali. Kenapa semua ini tertuju padaku? Aku menoleh ke sekeliling ruang arsip. Sunyi, tapi hawa dingin mulai merambat.
Dan saat aku hendak meninggalkan tempat itu, semua lampu padam total. Klik, suara saklar dimatikan. Tapi aku tidak menyentuh apapun. Kegelapan menelanku. Kemudian, suara napas berat terdengar dari balik rak. Ha, ha, aku mematung. Kemudian suara langkah, perlahan, pelan, berat. Rak buku bergoyang, tumpukan map di rak atas berjatuhan ke lantai. Brak, brak, brak. Aku melompat mundur. Dan dari celah rak, aku melihat bayangan tinggi bergerak pelan. Seperti tubuh manusia, tapi terlalu besar. Tubuh itu hitam, samar, dan seperti mengambang. Lalu, suara itu berkata pelan, "Kamu sudah pulang, Dika." Aku langsung lari. Malam itu, pabrik sunyi. Terlalu sunyi untuk tempat sebesar ini. Hujan mengguyur ratap seng, menimbulkan suara berisik yang anehnya malah membuat suasana jadi lebih mencekam. Lampu-lampu lorong menyala redup, beberapa bahkan berkedip seperti film horor kelas B. Aku berdiri sendiri di area tengah, memandangi mesin-mesin besar yang tak lagi beroperasi. Sisa suara produksi tadi sore seolah lenyap ditelan kegelapan dan sunyi. Malam ini sebenarnya bukan giliranku lembur, tapi saat kepala bagian memintaku gantikan lembur, Dadang yang mendadak izin, aku tak bisa menolak. Entah kenapa, ada dorongan aneh dalam diriku untuk kembali ke sini, seperti ada sesuatu yang memanggil. Mesin nomor 6 yang sore tadi sempat mogok, jadi prioritasku malam ini. Mesin besar untuk pengepakan plastik itu sering error, tapi hanya teknisi tertentu yang bisa mengutak-atik bagian dalamnya. Dan aku salah satunya. Aku baru saja hendak membuka panel mesin saat kulihat sesuatu di lantai dekat kaki mesin. Benda itu tampak mencolok di antara debu dan oli. Sebuah kunci. Kecil, berwarna perak tua, dengan lekukan yang tidak lazim. Kunci itu tampak seperti berasal dari zaman dulu. Aku menunduk dan menyentuhnya. Panas. Panas seperti baru saja disentuh oleh tangan seseorang. Tapi siapa? Aku menoleh. Lorong kosong. Hanya ada mesin, meja-meja kosong, dan lampu kuning yang bergoyang pelan tertiup angin dari ventilasi. Aku kantongi kunci itu. Belum sempat berpikir panjang, tiba-tiba mesin nomor 6 menyala sendiri. Lampu indikator berkedip merah, panel digitalnya error, angka-angka muncul lalu hilang seperti acak. Kenapa hidup sendiri? Umamku setengah panik. Aku cabut arus listriknya, lalu buka pintu rangka mesin. Ada bau gosong dan anyir. Aku arahkan senter ke dalam rongga mesinnya. Biasanya hanya ada gulungan kabel, tabung pendorong, dan panel hidraulik. Tapi kali ini, di bagian terdalam, aku melihat kotak. Sebuah kotak kayu kecil, hitam pekat. Ada lambang seperti lingkaran dengan paku-paku kecil mengelilinginya. Ukiran yang aneh. Aku tarik pelan-pelan kotak itu keluar. Berat, seperti berisi logam. Kupaksa buka penutupnya dan dalamnya ada 5 buah kunci. Masing-masing punya bentuk berbeda. Salah satunya sangat mencolok, kecil, berwarna emas, dan bertuliskan angka 2002. Saat melihat angka itu, kepalaku langsung nyut-nyutan. Sakit seperti dihantam benda keras. Aku terduduk, napas tercekat, lantai terasa berputar. Dan lalu aku melihatnya. Sebuah ingatan. Tapi bukan milikku. Atau mungkinkah ini ingatanku di masa lalu? Aku berdiri di tengah pabrik, tapi pabriknya berbeda, lebih tua, lebih suram. Lampu-lampu temaram, asap keluar dari sela-sela mesin. Ada suara alarm, teriakan. Aku berlari menyusuri lorong. 2 orang teknisi, Anto dan Iqbal, terseret masuk ke gudang B. Api menjalar, asap hitam membumbung tinggi. Mereka menggedor pintu dari dalam, berteriak minta tolong. Aku berdiri di luar pintu besi. Tanganku memegang kunci. "Maafkan aku," bisikku.
lalu kukunci pintunya dari luar. Aku meninggalkan mereka di sana. Aku tersentak kembali ke dunia nyata. Dingin. Tanganku gemetar. Kenapa aku bisa melihat itu? Kenapa seolah-olah aku adalah orang yang mengunci mereka dalam gudang terbakar itu? Enggak mungkin, gumamku. Aku bangkit, menatap mesin nomor 6, lalu kekunci di tanganku. Apakah aku pernah jadi bagian dari tragedi itu? Apakah aku pernah hidup di masa lalu? Langkah kaki tiba-tiba terdengar dari lorong. Tap, tap, tap. Pelan, teratur. Makin lama makin dekat. Aku buru-buru meraih senter dan menyenter ke arah suara. Kosong, tapi suara langkah itu tetap terdengar. Aku bergerak cepat menuju mes karyawan. Setibanya di sana, aku langsung mengunci pintu, menurunkan tirai jendela, dan duduk di pojokan, menggenggam kotak kayu erat-erat. Tapi aku merasa tidak sendiri. Rasanya seperti ada yang duduk di ranjang sebelahku, mengawasi, menunggu. Lampu mes tiba-tiba mati. Dalam gelap, hanya suara hujan dan napasku sendiri yang terdengar. Lalu, ketukan pelan di kaca jendela. Tok! 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 Aku menahan napas. Kukira itu hanya efek suara hujan, tapi ketukan itu makin keras. Tok, tok, tok. Dengan gemetar, aku mendekati jendela dan mengintip perlahan. Di luar berdiri 3 sosok. Tak bergerak, tak berbicara, hanya menatap. Salah satu dari mereka mengangkat tangannya dan menunjukkan kunci emas bertuliskan 2002. Setiap malam, suara itu makin sering terdengar. Langkah kaki di lorong kosong, ketukan dari balik tembok, desahan samar saat aku sendirian. Aku mulai merasa gila. Sejak kejadian di ruang mesin nomor 6, ketika kunci emas itu jatuh dari dalam mesin, aku tak bisa berhenti berpikir, apa yang sedang kucoba buka, dan malam ini aku berniat mencari tahu. Hari itu aku datang lebih pagi, bahkan sebelum penjaga shift pagi tiba. Aku tahu aku harus melihat arsip lama. Tidak ada yang memberiku izin, tentu saja. Tapi aku sudah hafal sistem keamanan pabrik ini. Aku menyelinap masuk ke ruang file tua di lantai atas. Ruangan yang sekarang dipakai untuk menyimpan dokumen-dokumen sebelum tahun 2010. Pintu kayunya usang, berdebu, dan berderit saat kubuka. Aku menggeledah rak demi rak, mencari apapun yang berhubungan dengan tahun 2002, tahun yang terukir di permukaan kunci. Setelah hampir 1 jam, aku menemukannya. Map lusuh berlabel Insiden Gudang B 2002. Isinya mengerikan. Terjadi kebakaran hebat pada 4 Juli 2002 pukul 01.43 dini hari. Api berasal dari mesin pendingin besar di gudang B. 3 teknisi malam yang bertugas, Bagas, Wendy, dan Pranoto, terjebak dan tewas mengenaskan. Mereka tak sempat menyelamatkan diri karena pintu keluar darurat terkunci dari luar. Yang lebih mengerikan, terdapat laporan lanjutan dari seorang mandor bernama Pak Herman yang bersaksi bahwa pintu itu tidak pernah dikunci oleh tim malam. Lalu, siapa yang menguncinya? Di antara dokumen-dokumen itu ada foto lokasi kejadian, ruangan hangus, puing-puing mesin, dan potret tubuh gosong dari salah satu korban. Tubuh itu tergolek dengan kunci kecil mencuat dari antara tulang dadanya. Tanganku bergetar. Itu kunci yang sekarang ada padaku. Apakah arwah mereka yang menjatuhkan kunci itu padaku? Malam itu aku mengajukan lembur palsu. Kupura-pura menyusun laporan, padahal tujuanku jelas, aku akan masuk gudang B. Pintu gudang itu terletak di sisi belakang pabrik. Sudah bertahun-tahun tidak dibuka, bahkan dijadikan semacam gudang mati yang tak pernah disentuh. Banyak orang bilang tempat itu sudah dikunci permanen. Tapi aku punya kunci emas yang sesuai. Tepat pukul 10 malam, aku menyusuri lorong belakang. Lampu lorong berkelap-kelip dan udara di sekitar semakin dingin. Pintu gudang B berdiri tegak,
kusam, berkarat, dengan gembok tua yang besar. Aku menghela napas dalam-dalam, lalu mengeluarkan kunci. Klik. Gembok terbuka. Kudorong pintunya perlahan. Krek. Bau menyengat langsung menyergapku. Campuran karat, debu, dan daging terbakar. Aku melangkah masuk dengan senter HP yang menyala. Di dalam, semuanya gelap dan rusak. Sisa-sisa mesin besar tertutup abu dan puing. Lantai retak, dinding hitam hangus. Tapi satu hal yang membuatku menggigil. Ada tanda-tanda kehidupan. Ada jejak kaki berdebu bercampur dengan goresan kuku di tembok. Dan di dinding paling ujung ada coretan arang. Jangan dibuka kecuali kau berani menanggungnya. Aku merinding. Kemudian aku melihat pintu kecil besi di pojok ruangan. Pintu itu tidak seperti pintu biasa. Bentuknya seperti kotak lemari besar yang dibaut ke dinding dengan 4 mur baja. Di tengah pintunya ada lubang kecil berbentuk kunci. Aku mendekat perlahan. Dari balik pintu itu terdengar suara. Tok, tok, tok. Seperti ketukan dari dalam. Degup jantungku makin keras. Tanganku menggenggam kunci. Tapi sebelum aku sempat memasukkannya, Dor, pintu gudang B tertutup sendiri di belakangku. Senter HP-ku mati. Gelap total. Lalu, aku tidak sendiri. Aku mendengar langkah kaki. Tok, tok, tok. Aku putar badan. Senter menyala kembali dengan sendirinya, seperti tersentak oleh sesuatu. Di depanku, berdiri 3 sosok pria. Mereka tidak berbicara. Tubuh mereka hangus, kulit mengelupas, mata kosong dan pucat. Tapi aku tahu siapa mereka. Bagas, Wendy, Pranoto. Sosok-sosok dari laporan itu. Mereka hanya berdiri, menatapku dalam diam. Tak ada suara. Hanya dengusan napas kasar dan bau daging gosong. Bagas melangkah pelan ke arahku. Tangannya, yang hanya tinggal tulang dan sisa kulit, mengangkat sesuatu dari sakunya. Sebuah kunci kecil. Ia mengangkatnya ke arahku dan meletakkannya di telapak tanganku. Buka, katanya. Suaranya serak dan pelan. Kau sudah terpilih. Wendy maju mendekat. Kami terkunci. Terlalu lama. Seseorang harus membuka. Pranoto hanya menunduk, tapi aku melihat air mata menetes dari matanya yang sudah putih seluruhnya. Tanganku gemetar. Aku berjalan ke pintu kecil besi tadi. Kutempelkan kunci pada lubang kelik. Pintu kecil itu mengeluarkan bunyi seperti logam tua yang sudah puluhan tahun tak disentuh. Saat terbuka perlahan, asap hitam menyembur keluar. Dari balik kabut, muncul bayangan besar, tinggi, kabur, dan bermata merah menyala. Bayangan itu tidak seperti manusia. Dia seperti sosok raksasa berisi bara api dan arang. Setiap langkahnya membuat lantai bergetar, dan saat mulutnya terbuka, aku akhirnya bebas. Aku terdorong ke belakang. Bagas, Wendy, dan Pranoto tak bergerak. Mereka berdiri seperti patung, seolah sedang menyerahkan sesuatu. Bayangan itu mendekatiku. Dika, kau yang kubutuhkan. Kau adalah bagian terakhir dari perjanjian ini. Kau dilahirkan di sini. Aku membeku. Apa maksudmu? Bisikku. Ayahmu. Salah satu yang mengunciku di sini, dan darahnya kini mengalir dalam tubuhmu. Mataku membelalak. Ayahku dulu bekerja di sini sebelum kecelakaan yang menewaskannya. Tapi tak pernah ada yang memberitahuku di bagian mana ia bertugas. Bayangan itu terus mendekat. Tawa seramnya menggema di dalam gudang. Lalu, tiba-tiba, tubuh Bagas mulai terbakar. Begitu juga Wendy dan Pranoto. Satu persatu mereka memudar, lenyap dalam api, sambil tersenyum. Senyuman yang penuh rasa terima kasih. Lalu pintu besi itu tertutup sendiri. Dor, aku pingsan.
Saat bangun, aku sudah berada di luar gudang B. Pak Satpam menemukanku pagi-pagi tergeletak di dekat pintu. Tak ada yang percaya ceritaku. Tapi satu hal yang aneh, gudang B kini terkunci total. Tak bisa dibuka dari dalam maupun luar. Dan tidak ada jejak bahwa aku pernah membukanya. Kecuali satu hal, 3 set baju kerja tua dengan nama Bagas, Wendy, dan Pranoto ditemukan tergantung di gagang pintu. Dan kunci emas itu sudah tidak ada. Gudang itu tak seperti sebelumnya. Langit-langitnya lebih rendah. Mesin-mesin tua berdiri diam seperti mayat besi yang terlupakan. Bau oli, debu, dan sesuatu yang membusuk memenuhi hidung. Pintu di belakangku sudah tertutup, dan aku tidak menutupnya. Aku mencoba membukanya, tapi pegangan besi itu tidak bergerak sama sekali. Terkunci dari luar, atau dari dalam? Aku menyalakan senter. Cahaya goyahnya menyapu dinding berkarat, kabel-kabel menjuntai seperti akar pohon tua, dan sesuatu yang tidak seharusnya ada. 3 sosok berdiri diam. Mereka tidak menyapa, tidak bergerak, hanya menatap. Sosok di tengah memiliki tubuh terbakar, kulitnya mengelupas, dan dari dadanya menonjol satu buah kunci tua, seperti tertanam dalam dagingnya. 2 sosok lain di sisi kiri dan kanan berdiri membisu, mata mereka kosong, namun penuh dendam. Aku mundur pelan, tapi langkahku terhenti oleh suara. Klik, klik, klik. Salah satu mesin besar tua di sisi ruangan menyala sendiri. Lampu merah kecilnya berkedip, dari dalamnya terdengar suara rintihan. Seperti seseorang sedang merintih kesakitan dari dalam mesin. Aku tak mau tahu, tapi kakiku seperti digerakkan oleh sesuatu. Aku melangkah ke depan, mendekati mesin itu. Jantungku berdetak makin cepat. Lalu terdengar suara, "Jangan biarkan kami terkunci di sini lebih lama." Suara itu seperti berasal dari berbagai arah. Dari mesin, dari dinding, bahkan dari langit-langit. Seperti gudang ini hidup. Tiba-tiba, lantai di bawahku bergetar. Senterku goyang. Dan saat kucorotkan ke bawah salah satu mesin besar, aku sadar ada pintu logam tersembunyi di bawahnya. Tertutup debu dan kotoran, tapi ada rantai besar melilitnya. Aku menoleh ke sosok yang di tengah. Ia mengangkat tangannya, dan kunci yang tadinya menancap di dadanya tiba-tiba sudah di tanganku. Aku tidak merasa mengambilnya, tapi kini kunci itu seperti menyatu dengan kulitku. Jari-jariku mencengkeramnya erat, seperti tubuhku dikendalikan oleh sesuatu yang tak terlihat. Tanpa bisa menolak, aku bergerak, mendekati pintu logam itu. Ku coba membuka rantai dengan kunci itu, dan klik, rantainya jatuh. Pintu terbuka perlahan, mengeluarkan bau busuk menyengat, seperti bau ruang bawah tanah yang sudah lama terkubur bersama jasad-jasad yang tak pernah dimakamkan. Tangga kecil menurun ke bawah, ke dalam gelap. Tak ada suara, tak ada cahaya, tapi aku turun. Langkah demi langkah, udara makin berat. Dinding di kiri dan kanan penuh jamur, dan jejak tangan menghitam di mana-mana. Tanganku menyentuh sesuatu, lunak dan berlendir. Aku menjerit, tapi tidak ada yang mendengar. Tangga itu berakhir di ruang sempit, cukup untuk 2 orang berdiri. Di sana ada meja besi tua, berkarat, dan di atasnya sebuah buku catatan. Kertasnya lusuh, tapi tulisannya masih terbaca. 4 Juli 2002. Mereka tahu rahasia kita. Mereka harus dikurung, bukan dikubur. Mereka tak boleh keluar. Harjo, Pak Harjo, kepala bagian yang katanya hilang 20 tahun lalu. Semua orang bilang dia lari karena kasus korupsi, tapi kalau benar, kenapa catatannya ada di sini? Di balik meja ada dinding dengan lubang ventilasi, dan dari dalamnya aku dengar ketukan. Tok, tok, tok. Lalu suara bisikan. Kami dikurung hidup-hidup.
Aku menempelkan senter ke lubang itu, dan di dalamnya, kulihat 3 jasad terjepit dalam ruang sempit. Wajah-wajah membusuk, tapi mata mereka terbuka. Satu dari mereka tersenyum. Kamu akhirnya datang juga. Aku terpaku. Kami bukan mati karena kecelakaan. Kami dibakar, dianiaya, karena tahu rencana mereka. Kamu harus buka semua pintu, harus lihat semua rahasia. Lalu, kunci mereka di tempat yang tak bisa mereka kabur lagi. Mereka siapa? Tanyaku, tapi tak ada yang menjawab. Tiba-tiba ruangan bergetar. Langit-langit retak. Dari celah-celahnya mengalir darah. Senterku mati. Gelap total. Dan dalam gelap itu, aku melihat mata. Puluhan mata. Dari arah lubang, dari sela-sela dinding, dari lantai retak. Mata-mata yang penuh amarah, penuh luka, penuh penderitaan. Balaskan kami. Balaskan. Balaskan. Tanganku seperti ditarik ke atas. Langkahku membawaku kembali menaiki tangga sempit ke gudang. Dan saat aku keluar dari pintu bawah tanah, gudang itu berubah. Tidak ada lagi 3 sosok tadi. Tidak ada lagi mesin tua. Tapi di tengah-tengah ruangan ada satu pintu kayu besar bercat merah. Aku tahu itu pintu yang terakhir. Pintu yang menuju ruang kepala bagian. Pintu yang selalu terkunci selama ini. Dan di kantong bajuku ada satu kunci lagi. Kunci yang tidak pernah kulihat sebelumnya. Saat tanganku menyentuh gagangnya, bisikan itu kembali terdengar. Buka, lihat. Siapa dalang semuanya. Pukul 23.42. Langit di luar gedung pabrik tampak pekat tanpa bintang. Hujan gerimis menyelimuti malam, menambah kesan muram di antara suara mesin-mesin tua yang terus berdetak. Di dalam pabrik, suasana semakin mencekam. Suhu ruangan seperti turun beberapa derajat, membuat siapapun yang berada di dalamnya menggigil bukan hanya karena dingin, tapi juga ketakutan. Roni duduk diam di ruang operator, matanya menatap layar monitor CCTV yang menunjukkan berbagai sudut lorong dan gudang. Namun, salah satu kamera 6 yang mengarah ke lorong tua dekat ruang penyimpanan mesin rusak, tiba-tiba bergetar dan menunjukkan gambar yang kabur. Sekilas terlihat bayangan seseorang berdiri di ujung lorong itu, diam menatap ke arah kamera. Lagi, umam Roni, matanya membelalak. Ia menekan tombol zoom untuk memperjelas, tapi gambarnya justru semakin buram. Roni hendak memanggil Seno yang sedang memeriksa stok di bagian belakang, ketika tiba-tiba listrik ruangan operator mati. Hanya layar monitor yang menyala, seolah sumber energinya berasal dari sesuatu yang lain. Roni, kamu bisa dengar aku? Suara itu bukan dari walkie-talkie, bukan dari speaker, tapi langsung masuk ke telinganya, dekat sekali, seperti bisikan. Roni langsung berdiri dan menoleh. Tidak ada siapapun di ruangan itu. Tubuhnya mulai berkeringat dingin. Di area gudang tua, Seno sedang memeriksa dus-dus lama saat dia mendengar langkah kaki tergesa di belakangnya. Tok, tok, tok. Ia menoleh cepat, tapi lorong itu kosong. Roni, panggilnya, tapi tidak ada jawaban. Tok, tok, tok. Langkah itu kini terdengar semakin cepat, semakin dekat. Seno mundur beberapa langkah hingga punggungnya menempel pada tumpukan kardus. Saat ia menoleh ke sisi kanan, tiba-tiba muncul sesosok wajah pucat dengan mata merah menyala dari balik kardus. Menatapnya tajam, senyum menyeringai dengan bibir robek lebar sampai ke pipi. Seno menjerit dan langsung berlari keluar dari gudang tua itu, napasnya memburu. Tapi saat ia sampai di lorong, semua lampu padam. Gelap total. Tiba-tiba lampu-lampu menyala satu persatu, menciptakan ilusi seperti ada sesuatu yang sedang mendekat. Mendekat dari ujung lorong. Ceklek, ceklek, ceklek.
Lampu terakhir menyala dan di bawahnya berdiri sosok wanita mengenakan baju pabrik yang compang-camping, rambut panjang menutupi wajah, darah menetes dari jemarinya yang memegang obeng. Seno terpaku. Wanita itu perlahan mengangkat tangannya, menunjuk ke arah Seno. "Jangan, biarkan dia masuk," bisiknya pelan. Seno terjatuh, matanya membelalak, lalu semuanya gelap. Roni akhirnya berhasil keluar dari ruang operator. Ia berlari menuju gudang tua untuk mencari Seno. Di tengah lorong, ia menemukan Seno terduduk di lantai, tubuhnya gemetar hebat. "Seno, lu kenapa?" tanya Roni panik. Seno memegangi dadanya, napasnya tidak beraturan. Dia bilang, "Jangan biarkan dia masuk." "Siapa?" tanya Roni lagi. Seno menggeleng. "Aku nggak tahu, tapi dia bukan manusia." Belum sempat mereka beranjak, terdengar suara gesekan benda logam dari belakang mereka. Pelan, panjang, seperti sesuatu sedang diseret di lantai. Mereka menoleh bersamaan. Dari ujung lorong, terlihat sesosok tinggi besar. Kepalanya tidak ada, hanya darah mengucur dari lehernya. Sosok itu menyeret batang besi besar dan berjalan perlahan ke arah mereka. Tanpa pikir panjang, Roni menarik Seno dan mereka berlari ke arah kantor pengawas yang terkunci dari dalam. Setelah masuk dan menutup pintu, Roni memutar kunci ganda dan menyender ke pintu sambil mengatur napas. Seno menatapnya dengan mata penuh ketakutan. "Ron, lu inget cerita tentang karyawan lama yang hilang waktu kebakaran tahun 2003? Roni mengangguk pelan. "Yang gak pernah ditemukan jasadnya." "Gue rasa itu tadi dia." Senyap. Hanya suara rintik hujan dan mesin tua yang terdengar. Lalu terdengar ketukan di pintu kantor. Tok, tok, tok. Roni dan Seno saling pandang. Siapa yang mengetuk? Tidak mungkin orang luar, karena mereka sendiri yang lembur malam ini. Tok, tok, tok. Lebih keras, lebih cepat. Ketika Roni mencoba mengintip dari celah jendela kecil di pintu, tidak ada siapa-siapa. Hanya koridor gelap. Ia mundur beberapa langkah. Namun tiba-tiba dari balik pintu terdengar bisikan. "Yang kalian lihat tadi baru permulaan." Lalu semua lampu kantor padam. Dan suara pintu mulai diketuk dari dalam. Waktu sudah menunjukkan pukul 00.38. Di luar, hujan rintik masih membasahi tanah pekarangan pabrik yang sudah mulai tergenang air. Langit tampak pekat, tanpa cahaya bulan sedikit pun. Di dalam, Roni dan Seno berdiri terpaku di kantor pengawas. Layar monitor yang semula padam kini kembali menyala, tapi bukan menampilkan CCTV real time. Yang muncul adalah rekaman tua berwarna kehijauan, jelas dari era puluhan tahun lalu. Gambarnya bergoyang, tapi cukup terlihat. Seorang wanita berseragam pabrik sedang menyapu lantai lorong dengan pelan. Ia tersenyum kecil ke arah kamera, seolah sadar sedang direkam. Wajahnya bersih, penuh semangat meski malam sudah larut. Kemudian terdengar suara. "Jangan ke lorong belakang, di sana ada yang menunggu." Roni dan Seno langsung saling pandang. Suara itu keluar dari monitor, bukan dari speaker, bukan dari manapun yang wajar. Suara wanita itu tidak biasa, penuh gema, seolah berasal dari bawah tanah. Tiba-tiba, gambar di monitor bergoyang hebat. Kamera merekam detik-detik saat lampu padam mendadak, disusul asap tebal dan api yang merambat cepat di lorong. Satu-satunya yang tetap berdiri tenang adalah wanita itu. Ia menatap kamera lalu tersenyum pelan sebelum tubuhnya perlahan dilahap asap dan gambar lenyap menjadi hitam pekat. Bunyi sirin kebakaran menggema. Monitor kembali ke tampilan real time, menunjukkan berbagai sudut pabrik yang kini sunyi dan gelap. Tapi kamera 6 yang mengarah ke mesin produksi tua menangkap sesuatu yang berbeda. Sosok wanita itu masih di sana. Dengan wajah melepuh, seragam hangus, dan tangan terjulur menunjuk ke arah kamera. Lalu bibirnya bergerak perlahan, menyuarakan kata tanpa suara.
Datanglah ke balik mesin. Seno menahan napas. Kita harus ke sana. Roni masih ragu. Itu perangkap. Tapi semua ini gak bakal selesai kalau kita tetap diem. Akhirnya mereka keluar dari kantor pengawas. Hujan deras membuat suara di luar jadi samar. Namun, di dalam pabrik semuanya lebih hening dari biasanya, bahkan terlalu hening. Tak ada suara mesin, tak ada suara tetesan air, hanya detak jantung mereka sendiri yang terdengar. Mereka menyusuri lorong dengan langkah pelan. Setiap jendela yang mereka lewati memantulkan bayangan mereka. Tapi di salah satu kaca, bayangan ketiga muncul sesaat. Bayangan wanita. Seno melihatnya, tapi saat menoleh tidak ada siapa-siapa. Begitu mereka tiba di area produksi, mereka langsung disambut dengan dentingan logam keras dari mesin cetak baja tua yang tak pernah digunakan lagi. Mesin itu menyala sendiri. Rodanya berputar, palu bajanya naik turun, menghantam logam imajiner. Mesin tua itu nggak nyambung sama sistem listrik sekarang, ujar Roni pelan. Artinya, ini mustahil. Mereka melangkah ke sisi belakang mesin, tempat yang jarang dijamah siapapun karena gelap dan berdebu. Namun di sanalah mereka melihat sesuatu yang membuat bulu kuduk mereka berdiri. Pintu logam kecil setinggi dada, setengah terbuka. Pintu itu tidak pernah mereka tahu keberadaannya. Tembok di situ dulunya ditutup papan dan peralatan, tapi entah bagaimana sekarang kosong. Dari balik celah pintu, keluar hembusan udara dingin dan bau menyengat seperti daging terbakar. Seno berlutut dan menyorot senter ke dalamnya. Ruang bawah, gumamnya. Cuman bisa lewat sini? Tanya Roni ragu. Seno mengangguk. Gue turun duluan. Seno masuk duluan. Lorong sempit itu menurun ke bawah seperti ruang bawah tanah darurat. Tangga logam tua berderit setiap ia berpijak. Sesampainya di bawah, ia melihat dinding-dinding sempit berlapis jelaga. Di tengah ruangan hanya ada satu benda, seonggok kerangka manusia bersandar ke tembok. Seragam pabriknya masih tergantung di sisa-sisa tulangnya. Di lantainya ada ID card yang sudah meleleh, tapi masih bisa dibaca samar. Nama Rina, bagian kebersihan. Tanggal lembur 12 Mei 2003. Seno terdiam, suaranya tercekat. Ron, itu dia. Roni buru-buru turun dan ikut melihat. Tiba-tiba suhu ruang bawah itu menurun drastis. Uap napas mereka tampak keluar dari mulut. Angin dingin bertiup dari lorong kecil di pojok ruangan. Lalu terdengar suara. Terima kasih, sudah menemukanku. Mereka berdua membalikkan badan. Sosok wanita itu berdiri di tengah ruangan. Tubuhnya utuh, bukan kerangka, tapi dalam wujud hantu hangus terbakar, dengan mata berwarna kelabu dan bibirnya koyak. Kalian harus tutup semuanya sebelum dia keluar dari ruang panel, ucapnya dengan suara berat, parau, tapi tidak marah. Siapa? Tanya Seno, hampir berbisik. Wanita itu menatap mereka dalam-dalam, lalu menunjuk ke arah lorong kecil di belakang mereka. Dia yang menyebabkan kebakaran. Dia bukan manusia lagi. Dan dia masih terkunci di ruang panel. Tapi tidak lama lagi, pintunya terbuka. Dan kemudian tubuhnya meleleh menjadi kabut putih, menghilang perlahan. Seno dan Roni keluar dari ruang bawah tanah dalam kondisi lemas seperti kehilangan tenaga. Begitu mereka naik, lampu area produksi kembali padam. Hanya suara mesin yang terus berdengung sendiri, lalu berhenti secara tiba-tiba. Mereka berdua diam sejenak. Roni menatap Seno. Dia bilang, belum keluar. Dari ruang panel. Seno langsung menoleh. Berarti kalau pintunya sampai terbuka. Mereka tak sempat melanjutkan kalimat itu karena saat itu juga alarm pabrik menyala sendiri. Dan suara keras dari ujung lorong terdengar. Gedoran besar dari arah ruang panel. Tok, tok, brak, brak. Dan suara itu makin keras. Dan makin keras. Seperti sesuatu yang berusaha keluar dari dalam.
Pukul 1.12 dini hari. Seluruh pabrik seperti berubah wujud. Suasana lembur yang biasanya sepi kini terasa seperti panggung kematian. Roni dan Seno berdiri di ujung lorong, menatap ke arah ruang panel listrik. Ruangan terlarang yang katanya sudah dikunci permanen sejak tragedi tahun 2003. Tapi malam ini, pintu ruang panel itu bergetar keras. Brake, brake, brake. Seolah dari dalamnya ada sesuatu yang menggedor dengan kekuatan tak wajar. Dia mau keluar, ucap Seno dengan suara nyaris tak terdengar. Roni menggigit bibirnya. Kalau dia berhasil keluar, bukan cuma kita yang kena. Tiba-tiba lampu di seluruh lorong mati total. Sekejap, semuanya gelap gulita. Lalu, muncul kilatan cahaya dari ruang panel. Cahaya merah menyala seperti bara api, menyebar lewat celah pintu yang mulai retak. Cerak! Gagang pintu mulai patah. Sekrup berjatuhan sendiri ke lantai. Seno dan Roni berlari ke gudang alat darurat, mencari apapun yang bisa digunakan. Palu, rantai, apapun. Tapi tidak sempat. Pintu ruang panel terbuka. Asap hitam menyembur keluar. Tapi bukan asap biasa. Asap itu hidup. Ia membentuk sosok, makhluk tinggi besar, wajahnya rusak berat, hanya menyisakan satu mata merah yang bersinar terang. Tangannya panjang seperti akar membusuk dan tubuhnya diselimuti arang hitam yang masih membara. Dia, makhluk yang menyebabkan kebakaran dulu. Dia yang mengunci Rina di bawah tanah. Dan sekarang dia bebas. Jangan biarkan dia keluar dari pabrik. Suara hantu Rina terdengar lagi, samar di telinga mereka. Roni langsung menyambar tongkat besi dan melemparkan oli ke lantai. Ia menyalakan api dari obor darurat. Seketika, lantai lorong dilalap api kecil, membentuk penghalang antara makhluk itu dan pintu keluar. Makhluk itu melolong. Suaranya memekakan telinga, seperti 1000 orang menjerit dalam satu waktu. Seno menarik alat semprot CO2 industri, menyemprotkan ke arah tubuh makhluk itu. Kabut putih menutupi makhluk itu sebentar, namun makhluk itu justru menyerapnya, tumbuh semakin besar. Kita nggak bisa bunuh dia kayak gitu, teriak Roni. Terus gimana? Pancing dia ke ruang bawah tanah. Mereka lari ke arah belakang mesin cetak tua, menuju pintu kecil tempat mereka menemukan tulang belulang Rina. Saat itu pintunya masih terbuka. Makhluk itu mengikuti mereka. Tubuhnya menyeret kabel-kabel dan pelat logam yang meleleh setiap dilewatinya. Dinding pabrik menghitam. Alarm sprinkler menyala. Tapi air malah berubah jadi darah hitam pekat. Menetes deras dari langit-langit. Roni dan Seno turun ke bawah duluan. Seno mengikatkan rantai darurat di lantai bawah, membuat jerat melingkar. Begitu makhluk itu menyusul mereka masuk, rantai langsung ditarik keras, membelit tubuhnya dan menjatuhkannya ke tengah ruangan. "Sekarang, Ron!" teriak Seno. Roni menyalakan pemantik dan melempar tumpahan alkohol ke tubuh makhluk itu. Api menyala besar. Tapi makhluk itu tidak menjerit, malah tertawa. Tawa rendah, seperti batu kerikil digerus di tenggorokan. Manusia tak bisa mengurungku 2 kali. Tiba-tiba api padam. Makhluk itu berdiri kembali, tapi dari balik asap muncul wajah hantu Rina, pucat, bersinar putih, dengan tangan terangkat tinggi. "Kau berhutang nyawa padaku," suara Rina bergema keras. Ia memeluk tubuh makhluk itu dari belakang. Cahaya putih dari tubuhnya menyelimuti makhluk itu, dan keduanya menyatu dalam cahaya yang menyilaukan. Tubuh makhluk itu menjerit, lalu menghilang. Hening. Roni dan Seno terduduk lemas, memandangi ruangan yang kini kosong. Tak ada asap, tak ada suara, hanya dingin dan debu yang tersisa. Beberapa jam kemudian, tim keamanan dan teknisi pabrik yang masuk pagi menemukan Roni dan Seno duduk di ruang operator, basah kuyup dan lemas. Mereka dibawa ke klinik dan diinterogasi, tapi tidak ada yang percaya cerita mereka. Kata mereka,
Ruang panel masih terkunci rapat, tidak ada tanda kebakaran semalam. Namun Seno menyimpan satu bukti kecil, ID card meleleh milik Rina yang ia temukan di bawah tanah. Dan sejak malam itu, pintu kecil di balik mesin cetak ditutup permanen dan dibeton ulang. Namun, kadang saat malam lembur datang, beberapa karyawan baru bersumpah pernah mendengar suara dari lorong belakang. Temui aku di balik mesin. Malam itu mungkin telah berakhir, tapi suara dari balik mesin masih sesekali terdengar. Jadi kalau kamu lembur sendirian, pastikan suara yang kamu dengar memang berasal dari manusia. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di cerita horor berikutnya. Jangan lupa like, share, dan subscribe sebelum lampu di sekitarmu padam.